Hai Sobat Jatim, kembali lagi di podcast Ruang Informasi. Bersama saya Yohanes Fandi yang akan menjadi host kamu dalam episode kali ini. Podcast Ruang Informasi merupakan podcast resmi milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikemas secara ringan dan santai, berisikan hot issues yang sedang beredar di masyarakat, kebijakan-kebijakan di pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga figur-figur yang ada di Provinsi Jawa Timur. Sobat Jatim, saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudono Provinsi Jawa Timur yang bertempat di Kota Madiun, dan spesial pada hari ini saya sudah bersama Dr. Mirzakus Hardiandi selaku Kepala Klinik Nyeri dan Paliatif. Selamat siang dokter, bagaimana kabarnya? Selamat siang Mas Fandi, Alhamdulillah baik, ya sehat. Ya, baik Sobat Jatim, kali ini spesial dengan Dr. Mirza, kami akan mengulik ya dokter ya, mengulik tentang klinik anti nyeri dan klinik nyeri dan juga paliatif. Nah, sebelum kita masuk ke topik tentang klinik nyeri dan paliatif, apa sih nyeri dan paliatif itu? Saya ingin tahu dok, profil dokter. Dokter ini riwayat pendidikannya hingga bisa menjadi kepala klinik nyeri dan paliatif di Rumah Sakit Dr. Sudono ini. Monggo. Terima kasih Mas Fandi. Salam Sobat Jatim yang saya cintai dan kita banggakan di Provinsi Jawa Timur tentunya, dan juga sobat-sobat lain di provinsi yang lain. Perkenalkan, nama saya Mirzakus Hardiandi. Saya lahir di tahun 1981 ya. Jadi sekarang mungkin sekitar 43 tahun. Nah, sebelumnya saya sekolah itu untuk kedokteran umum. Saya mengalami pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga di Surabaya. Baik. 6,5 tahun saya menjadi dokter, kemudian saya langsung lanjut menjadi dokter spesialis juga di Fakultas Kedokteran Airlangga di Rumah Sakit Provinsi Dr. Sutomo. Di sana saya belajar spesialis itu kurang lebih sekitar 5,5 sampai 6 tahun. Nah, jadi saya lulus spesialis kurang lebih usianya sekitar 25-26. Ya. Sorry, 27 mungkin ya, 27 ya. Jadi saya jadi spesialis, kemudian setelah itu saya sempat bekerja di Rumah Sakit Dr. Sutomo sebagai staf di Departemen Anestesi selama 2 tahun, dan waktu itu saya juga belajar tentang pediatrik anestesi. Jadi waktu itu saya tertarik dengan pembiusan pada bayi-bayi kecil dan anak-anak kecil gitu ya. Nah, tapi kemudian pegawai negeri saya diangkat di Rumah Sakit Dr. Sudono sehingga saya harus meninggalkan Surabaya, dan saya kemudian berkiprah menjadi dokter spesialis anestesi. Sobat Jatim, perkenalkan saya bukan dokter spesialis mungkin tulang atau saraf, tapi saya dokter anestesi. Saya kembali ke Dr. Sudono tahun 2013, saya di Rumah Sakit Dr. Sudono ini, dan waktu itu saya memulai dengan layanan nyeri. Jadi layanan. Jadi kalau dokter anestesi itu kita kenal kalau Anda mau operasi gitu ya, misalkan mau operasi sesar. Yang paling terkenal sekarang Mas Fandi, tahu nggak ada operasi sesar itu yang habis operasi sorenya sudah langsung jalan? Tahu nggak? Tahu ya. Tahu ya, ada selebgram atau artis yang seperti itu, dan tiba-tiba langsung bisa jalan ya, dan nggak sakit ya. Sebetulnya layanan itu adalah layanan nyeri, jadi termasuk layanan nyeri akut selama operasi ya, setelah operasi, sehingga ini kemudian dikenal masyarakat sebagai erak gitu ya. Wah, saya mau operasi eraks gitu ya. Nah, nanti kalau punya istri mau operasi sesar, nggak mau sakit eraks gitu ya. Jadi eraks ini adalah layanan antara dokter bedah kandungan dan juga dokter anestesi sebetulnya. Kenapa nyeri itu menjadi ranah dokter anestesi juga? Karena sejak kita menjadi dokter anestesi itu yang kita urus itu selain pembiusan itu adalah nyeri. Terutama nyeri-nyeri operasi dan setelah operasi. Kan nyeri sekali itu karena ada irisan-irisan operasi yang besar, dan setelah operasi juga masih nyeri. Sehingga siapa yang bertanggung jawab terhadap nyeri? Dokter anestesi. Ya. Nah, berdasarkan itu bahwa kita sudah terbiasa menangani nyeri dengan modalitas mulai dari anti nyeri yang ringan sampai anti nyeri yang sangat berat, misalkan memberikan morfin, dan ada lagi obat namanya fentanyl yang kekuatannya 100 kali morfin. Tidak ada dokter lain yang bisa memberikan itu kecuali dokter anestesi, karena memang kita tahu dan kita sering menggunakan, dan kita tahu efek samping dan bagaimana cara mengatasi efek sampingnya. Berkembanglah kemudian ilmu nyeri itu yang di kamar operasi tadi, Bapak Ibu Sobat Jatim, dengan ilmu nyeri paliatif. Jadi kalau ada pasien paliatif, saya sekalian jelaskan ya, paliatif itu adalah pasien-pasien yang menderita nyeri karena penyakit kanker yang tidak bisa disembuhkan.
Kita tahu bahwa banyak sekali kanker misalkan pada ibu wanita ya. Nomor 1 kanker apa? Kanker leher rahim. Nomor 2 kanker payudara. Laki-laki paling sering kanker apa? Kanker prostat. Kanker kandung kemih, kanker usus ya. Dan kanker-kanker yang lain yang kemudian kanker itu menjalar ke seluruh tubuh. Apakah orang yang kanker itu bisa sembuh? Tidak bisa. Tapi kita bisa membeli waktu dengan pengobatan radiasi, kemoterapi dan segala macam sehingga umur jadi lebih panjang. Problemnya Bapak Ibu, Sobat Jatim, mempertambah harapan hidup itu disertai dengan nyeri yang semakin meningkat pada pasien kanker. Maka nyeri itu pada pasien-pasien yang harapan hidupnya meningkat pada pasien kanker harus diatasi. Percuma kita hidup lebih lama, tapi kita menderita. Jadi tujuan paliatif itu bukan menyembuhkan kankernya, tapi meningkatkan kualitas hidup pasien dengan menghilangkan nyeri. Bayangkan kalau Mas Fandi di rumah ada keluarga yang sakit nyeri karena kanker. Tiap hari mengeluh, menangis, teriak, sakitan. Bisa nggak kita tidur? Tega nggak? Nggak bisa. Jadi keluarga jadi ikut sakit kan? Nah, tugas kita sebagai dokter ahli nyeri paliatif itu memberikan terapi nyeri pada pasien-pasien tadi sehingga pasien itu tidak kesakitan. Walaupun dia kena kanker. Kita tahu 5 tahun lagi mungkin belum tentu selamat, tetapi dalam sisa hidupnya dia memiliki kualitas kehidupan yang baik. Kalau mau pergi ke gereja, berdoa, bisa simpuh ya kan, betul nggak? Betul. Tanpa nyeri. Yang muslim mungkin bisa sholat, walaupun di kasur sambil duduk, tapi tidak nyeri. Baca doa bisa kusuk, berdoa bisa menangis, paham kan? Bisa main sama cucunya tanpa harus mengalami nyeri. Ini tujuan paliatif. Kita meningkatkan kualitas hidup ya yang dinaikkan tadi selama 5 tahun atau lebih tanpa atau minimal rasa nyeri. Ilmu ini disebut dengan ilmu nyeri paliatif dan itu yang kita pelajari dari awal kita sekolah anestesi menggunakan modalitas obat-obatan opioid tadi, morfin dan segala macam sehingga kita terapkan pada operasi dan kita terapkan juga pada paliatif. Jadi Sobat Jatim, kalau kita punya saudara, sanak, kerabat, teman atau siapapun yang kita tahu menderita nyeri, pasti keluarganya juga ikut sakit karena kanker misalnya, maka jangan lupa ada ahli-ahli nyeri di Jawa Timur, di rumah sakit provinsi Jawa Timur, rumah sakit pemerintah yang mereka punya kompetensi untuk menangani nyeri-nyeri paliatif yang selama ini mungkin masyarakat tidak kenal. Mudah-mudahan dengan podcast ini Mas Fandi dan teman-teman kru di sini kita mengedukasi masyarakat, silahkan itu bisa diobati. Nyerinya yang diobati, kankernya ya jalan terus. Ya sesuai dengan waktu menjalani kanker itu harapan dan kualitas hidupnya masih baik-baik saja. Ya, sampai pada akhirnya kalau bisa meninggalnya juga dengan tersenyum, tanpa nyeri, tanpa kesakitan beberapa tahun. Ya itu tujuan luar kita. Biasa. Ya. Baik, untuk klinik nyeri dan paliatif sendiri Dok di rumah sakit ini tuh sudah berapa lama Dok atau bagaimana? Kalau kliniknya itu mungkin kita baru diresmikan itu kurang lebih 2 tahun yang lalu. Jadi ini 2024-2022 kliniknya ya. Dan ruangannya di sini. Kita udah pindah kurang lebih sekitar 5 kali. Ya, tapi itu adalah suatu perjuangan dan langkah panjang dari 2013. Setelah saya pindah ke sini, saya berpikir apa yang belum ada di sini. Yang belum ada adalah layanan nyeri. Jadi kita membuka layanan dulu. Mungkin ini saya informasikan kepada masyarakat dan juga teman-teman dokter umum ya bahwa di dalam layanan dokter anestesi yaitu ada layanan nyeri. Jadi kalau Anda menjumpai nyeri di kamar emergency di UGD gitu ya, ada pasien dengan kecelakaan, patah tulang panjang atau patah tulang macam-macam. Anda udah kasih anti nyeri misalnya dan tidak membaik, Anda boleh hubungi dokter anestesi, dia akan memberikan obat-obatan nyeri yang mungkin Anda tidak bisa berikan dan modalitas-modalitas terapi nyeri yang lain. Nah, jadi di tahun 2013 tuh kami mulai dengan layanan nyeri dulu, layanan nyeri. Jadi nggak ada bentuknya, bangunannya mana? Nggak ada. Cuma ruangan aja layanan. Ya, dokter anestesinya atau kesana kemari. Jadi yang saya ya dipanggil ke UGD, datang ke UGD. Kenapa ini? Ini Dok patah tulang Dok, sudah kasih ini kesakitan terus. Oke, kasih. Dipanggil ke ruangan, Dok ada konsulan pasien nyeri kanker di ruangan. Jadi teleponnya ke individu, ke saya waktu itu. Jadi saya kesana kemari, tidak ada tempatnya. Ngerjainnya di mana? Ya ngerjainnya di kamar operasi. Iya, jadi pasien dari ruangan bawa kamar operasi. Lah kalau kamar operasinya tutup gimana? Dikerjakan di kamar operasi emergency. Jadi benar-benar pasiennya mondar-mandir kesana kemari, belum ada kepastian tempatnya di mana. Nah,
Dengan itu kemudian kita mencoba untuk mengembangkan kompetensi. Waktu itu saya belajar lagi. Saya ingat saya ujian tahun 2017 itu saya ujian kompetensi untuk nyeri, tapi nasional levelnya. Jadi saya ujian 2017. Nah, itu nanti sertifikatnya di sana. Mungkin kalau saya lupa tanggalnya saya nggak ingat tuh. Saya dipanggil ujian, tiba-tiba saya ditelepon. Ayo silakan ujian. Loh, saya diuji apa? Saya bilang, kamu kan udah ngerjain pasien nyeri. Ya sudah, ujian aja ujian. Alhamdulillah itu waktu ada 20 orang yang lulus cuma 5 atau 6 saya lupa. Lah 6 orang ini kemudian disuruh ngajar. Jadi karena sudah diuji dapat kompetensi, sekarang kamu ngajar ya. Loh, ngajar. Oh ya, oke ngajar. Jadi kita pasien saya kebetulan waktu itu masih sebulan itu ada mungkin 170 pasien sebulan. Tahun 2017 tuh. Dan saya mulai waktu itu kita mulai pendidikan. Jadi kita ada 5 orang, 6 orang datang belajar, kita 2 minggu, nanti ganti lagi, terus sampai tahun ini, sampai hari ini. Kita berhenti waktu pandemi aja. Dan alhamdulillah kita sudah punya sekitar 150 lulusan ahli nyeri. Nasional ya, kompetensinya nasional dari dokter anestesi. Jadi ada dokter anestesi itu jumlahnya ribuan. Tetapi yang punya kompetensi ahli nyeri yang standar itu ada sekitar 150-an. Ditambah mungkin ada konsultan manajemen nyeri, total ada 250. Jadi ada banyak orang yang bisa mengerjakan yang kita kerjakan di sini sebetulnya. Untuk layanannya unggulan apa dok dari klinik itu? Kan tadi banyak nih dokter muridnya. Layanan unggulannya apa di klinik nyeri dan paliatif? Oke, karena kita bicara dengan Sobat Jatim yang ini majemuk ya. Jadi Majemuk, ada dokter juga di situ, ada masyarakat ya. Saya akan berbicara dengan bahasa yang lebih sederhana. Jadi Bapak Ibu semua, Sobat Jatim dan sobat-sobat yang lain, kalau kita nyeri ya, kalau kita punya sakit nyeri, penyebabnya apapun, misalkan sakit kepala ya, atau bahkan sakit gigi misalnya, atau mungkin sakit wajah, atau sakit pinggang, yang paling sering sakit pinggang, atau sakit lutut. Nah ini banyak nih sakit lutut ya. Kemudian pada saat itu kemudian kita nyeri dan kita terpaksa harus minum obat anti nyeri, ya kan? Iya. Semuanya pasti begitu, pasti akan pergi ke apotek atau ke dokter umum atau ke dokter beli obat sendiri anti nyeri. Di apotek pun bisa beli sendiri tuh anti nyeri. Kita minum, mungkin reda. Sebagian akan reda, terutama nyeri-nyeri ringan akan reda. Tetapi sebagian yang lain, setelah minum obat 10 biji itu, diminum 3 kali sehari, berarti kurang lebih 3 hari ya. 3 hari itu sisa 1 obat itu masih sakit tuh. Kok saya nggak sembuh ya menurut saya? Kok pinggang saya nggak sakit ya? Kok masuk nggak membaik ya sakitnya? Karena membaik cuma sedikit aja, masih sakit sekali. Maka Bapak Ibu semua, teman Sobat Jatim, maka Anda sebetulnya harus datang ke ahli nyeri. Ahli nyeri. Saya bilang ahli nyeri kenapa? Karena ahli nyeri itu bisa dari dokter saraf. Jadi ahli nyeri, kompetensi nyeri itu adalah kompetensi subspesialis. Jadi ada dokter saraf yang dia belajar lagi tentang nyeri. Ini ahli nyeri namanya. Ada dokter tulang ortopedi yang dia belajar nyeri. Ini ahli nyeri dari ortopedi. Saya ahli nyeri dari dokter anestesi. Ya. Walaupun kalau Anda datang ke dokter anestesi yang biasa aja, mungkin dia juga bisa mengerjakan itu. Nah, tapi di anestesi kita ada ahli nyeri lagi. Dan metodenya adalah tidak menggunakan obat-obat minum lagi. Jadi kalau Bapak Ibu atau teman Sobat Jatim nyeri dan sudah minum obat kok rasanya nggak membaik ya, sudah terapi juga nggak membaik, saya udah 3 bulan kayak gini, maka sudah saatnya Anda datang ke ahli nyeri dari manapun, boleh dari anestesi, dari saraf, dari rehab, dari orto, dari bedah saraf. Nah di situ mereka akan memperkenalkan suatu metode, ini unggulannya nih, yaitu namanya intervensi nyeri. Intervensi nyeri itu adalah suatu tindakan mengatasi nyeri tepat pada sasaran dengan menggunakan panduan. Kalau kita lihat yang di belakang saya ini adalah alat-alat, salah satu alat untuk intervensi nyeri. Ini namanya alat fluoroskopi, mesin fluoroskopi atau mesin C-arm. Ini biasa kita gunakan untuk mengobati atau mengguiding, mencari sumber nyeri yang spesifik di tulang belakang atau berarti langsung diobati di titiknya. Ya betul. Misalkan kita punya sakit pinggang nih, pinggang itu kan panjang, luas. Ya betul ya Mas Fandi ya. Nah itu kita bisa tahu di situ, oh yang sakit yang sendi yang nomor ini dan nomor ini. Kalau kita tanpa menggunakan panduan, maka suntikan kita pasti tidak tepat sasaran. Kalau tidak tepat sasaran, obatnya pasti banyak. Tapi kalau pakai alat ini, celah-celah sempit yang di situ akan kelihatan tuh ada gambar-gambar jarum dan itu kita bisa lihat di sini, ini bisa pas di sendinya alat ini. Sehingga hanya dengan menggunakan mungkin cuma 2 cc atau 3 mili itu nyerinya akan hilang, seketika hilang.
Dan mungkin perlu diketahui bahwa yang dimasukkan ke sana itu ada beberapa hal. Nomor satu bisa juga anti nyeri seperti anti radang, bisa steroid, itu banyak dikerjakan. Tapi yang terbaru, perkembangan yang terbaru pada banyak buku yang sudah kita pelajari itu sekarang kita menerapkan yang namanya permajaan. Jadi terapi regeneratif. Jadi ini kebetulan misalkan ada pasien yang sendinya rusak. Ketika dia sendinya rusak, maka kalau kita kasih obat anti nyeri, dia akan hilang seketika. Tapi hanya sementara, Mas Wandi. Yang perlu kita lakukan adalah memajakan sendinya ini. Jadi ini sendi bisa ditumbuhin lagi, dirangsang untuk tumbuh. Dengan beberapa waktu pasien itu akan mengalami perbaikan yang gradual, konsisten, walaupun pelan. Kalau kita tanya pasien gimana bu keluhannya kemarin, udah berkurang, walaupun ada nyerinya, masih ada nyerinya, mengganggu enggak? Ya nggak mengganggu, tapi masih ada. Oke, itu berarti kita bisa pikirkan, oh ini sudah mulai tumbuh sendinya. Berarti siapa aja dok yang bisa mengunjungi klinik? Maksud saya kayak pasien seperti apa yang bisa? Jadi kita sebetulnya pasien apapun bisa. Jadi bahkan misalkan pasien mau operasi sesar gitu ya. Saya besok mau operasi sesar dok, sama dokter ini. Saya nggak mau sakit, saya minta dokter yang mengerjakan. Bisa, itu operasi ya. Yeah. Atau pasien dengan kanker, ini ada pasien dengan kanker kebetulan hari ini juga. Dia akan datang dengan kita. Dia akan cerita kankernya seperti apa kita kerjakan. Atau pasien-pasien nyeri yang umum, yang kronis itu yang lama, saya sudah sakit pinggang udah lama dok, berapa bulan? Sudah 3 tahun, ya kan? Berarti ada kerusakan di sana. Nah itu bisa kita remajakan perlahan-lahan. Sakit lutut sama juga. Itu dari jenis kasusnya ya. Kalau dari jenis usia, kan ketimas ini kan penyakit orang tua. Yang memang paling banyak memang orang tua. Tapi kita juga ada atlet juga ada. Jadi atlet itu kan dia ekstrim ya, lari, lompat. Nah, kebetulan kita beberapa ada atlet lari, ada juga yang penghobi apa sih? Apa itu? Orang yang suka lari tapi bukan atlet. Ya, oh ya, runner gitu ya. Itu kan sekarang lagi banyak yang itu banyak itu yang banyak yang cedera juga ya, Dok. Betul, ya? Karena sport injury ya. Itu kan muda-muda. Nah, itu juga kita bisa kerjakan. Jadi mulai dari anak kecil, kemarin tuh juga anak kecil juga ada, sampai orang tua. Mulai dari kasus akut operasi, kasus nyeri-nyeri yang sudah lama, atau kasus kanker juga ada. Jadi dari kasusnya juga. Nah, ada kasus-kasus yang nyasar misalkan nyeri perut sebelah kanan, ternyata usus buntu. Iya nggak? Iya. Nah, nggak apa-apa datang aja ke sini, nanti kita diagnosis. Loh, ini nyerinya usus buntu bu, gitu. Apa yang kita lakukan? Rujuk ke dokter bedah. Jadi dia nggak sasar. Nggak mungkin kita usus buntu terus kita suntik, nggak mungkin usus buntu ya harus diambil ya kan? Atau mungkin nyeri empedu misalkan. Yang paling sering juga ada juga nyeri lambung, iya kan? Dia minum obat, ada nyeri terus dia datang dengan nyeri lambung. Nah, tanya beraknya warna apa? Hitam. Perutnya sakit, panas di sini. Ini kan juga nyeri. Nah, tapi ini bukan ranah saya. Ini ranahnya dokter penyakit dalam, gastroenterologi. Kita rujuk dan alhamdulillah di rumah sakit ini kita tidak kesulitan dalam merujuk karena semua sudah ada ahlinya masing-masing. Jadi kalau Anda datang ke sini, maka urusan sudah selesai. Baik, berarti teman-teman Sobat Jatim, jika kalian, jadi gampangnya gini dok, jika kita punya sakit nyeri yang nggak selesai, kita langsung aja datang ke ahli nyeri, karena di situ langsung ditembak di tempat yang sakit, seperti yang tadi dokter. Wah, istilahnya udah tembak, betul juga. Iya, betul aja dok, betul ya. Ya. Baik, Sobat Jatim, ini sangat menarik sekali perbincangan saya dengan Dokter Biza pada kali ini, dan sepertinya kami butuh break sejenak ya dokter ya. Nanti kita akan masuk ke segmen yang kedua dan sampai jumpa, jangan kemana-mana.
Baik Sobat Jatim, kembali lagi di podcast Ruang Informasi. Masih bersama Dr. Miza. Kita akan terus mengulik tentang klinik nyeri dan paliatif Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudono Provinsi Jawa Timur yang ada di kota Madiun. Oke dokter, saya dengar-dengar klinik ini adalah klinik satu-satunya di Indonesia yang tercover oleh BPJS. Apakah itu betul? Awalnya satu-satunya. Oke. Ya, sekarang sudah ada instalasi nyeri lain yang memang mereka di Jawa Barat dan mereka datang ke sini untuk awalnya itu waktu studi banding. Sekarang mereka udah copy paste dan jalan. Tapi awalnya kita yang pertama. Ya, dari 2000 kita kerjasama BPJS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 itu ada yang datang ke kita studi banding dan sebenarnya banyak sekali yang studi banding ke sini. Dari Sanglah ada, dari Jawa Tengah ada, dan kebetulan dari Jawa Barat, dan kemudian mereka copy paste dan mereka bikin. Jadi ada 2 sekarang. Tapi awalnya kita satu-satunya di Jawa Timur yang klinik nyeri yang bekerja sama dengan BPJS dan bisa mendapatkan rujukan langsung. Ini kan Sudono tipe B. Biasanya kalau rujukan berjenjang itu kan dari tipe C ke tipe B gitu ya. Nah kita dari puskesmas nih langsung ke Sudono tipe B. Bisa lompat. Kenapa? Karena di tipe C tidak ada layanan yang serupa, ya, yang bisa dengan BPJS. Jadi itu kelebihan Rumah Sakit Dr. Sudono Jawa Timur di Kota Madiun. Kita punya layanan untuk warga Jawa Timur pada umumnya, pada khususnya ya, dan masyarakat Madiun terutama, bahwa Anda dan keluarga Anda, Sobat Jatim, bila ada yang nyeri, katakan Anda ingin berkonsultasi saja, Anda bisa hubungi rumah sakit dan kita ada teleconference atau telemedicine yang bisa tersambung dengan kita dan kita bisa jawab itu konsultasi Anda. Saat kondisi bagaimana dok kita harus ke rumah sakit ini? Sebetulnya nyeri apapun, bahkan ringan pun Anda bisa berobat ke sini. Tapi biasanya nyeri ringan itu bisa diobati di puskesmas, di Vaskes 1, ya kan? Dan biasanya kalau sudah selesai ya Anda perlu ke sini. Tapi ada suatu kondisi nyeri yang ringan tapi dia tidak sembuh karena mungkin diagnosisnya sulit. Contoh misal, ini contoh nih ya. Contoh ada pasien yang nyeri pada saat kencing, pada saat pipis. Anyang-anyangan itu kalau orang Jawa bilang. Itu kan dikasih obat biasanya sembuh ya? Iya. Nah, itu ringan. Pas pipis tok kan pipis nggak sering. Nah, nggak terus-terusan juga. Mau mulai pipis sakit. Nah, itu bisa biasanya datang ke ahli urologinya juga kasih obat dan nggak sembuh juga. Akhirnya datang ke kita dan kita lakukan intervensi di situ, kita lakukan blok pada sarafnya di ganglion imparnya, jadi dia pipis itu enggak sakit. Jadi sesederhana itu sebelumnya. Yang ringan pun bisa, atau yang memang berat seperti nyeri kanker juga bisa. Dan itu bisa Anda gunakan rujukan dengan fasilitas yang Anda miliki. Misalkan dari puskesmasnya biasanya kalau di luar Madiun itu ke rumah sakit tipe C dulu. Tapi beberapa juga ada yang dari Bali itu juga bisa dari puskesmas langsung ke sini. Saya kurang tahu caranya bagaimana itu. Prosedurnya. Tapi mereka ada aplikasi nasional yang bisa diklik itu langsung keluar. Tapi Anda jangan khawatir kalau misalkan Anda mau ke Madiun, mau ke klinik ini dan tidak dapat mengakses klinik nyeri, walaupun sudah ada dibuka di sana hafiznya, Anda bisa datang aja ke klinik saraf, ke klinik ortopedi. Kita di sana ada ahli-ahli nyeri yang juga dia tertaut dengan klinik ini. Jadi klinik ini kita punya dokter saraf, punya dokter ortopedi, ahli tulang belakang juga, dan mereka siap untuk menangani nyeri Anda dan nyeri Sobat Jatim secara komprehensif. Ya. Baik, dokter, saya ini memposisikan sebagai pasien ya dokter ya. Ya. Ketika saya ini sedang mengalami nyeri, apa yang harus saya lakukan dok ketika saya nyeri? Dan itu apakah misalnya kalau saya nyeri kan pasti langsung minum obat anti nyeri. Berbahayakah jika saya minum itu terus-terusan dok? Nah, sebelum saya jawab ini makin serius, saya kasih pantun dulu. Oke, biar kayak baik. Sobat Jatim, kita beli tenggiri di pasar negeri. Cakep. Kalau Anda nyeri, datangnya ke ahli nyeri. Jadi jawabannya adalah kalau Anda mengalami nyeri sudah minum obat, ya kan? Terus apalagi nggak sembuh, terus obat yang diminum sudah habis 10, kemudian muncul efek samping, misalkan sakit perut atau mual atau perih perutnya, maka Anda harus stop obat itu karena pasti tidak bermanfaat. Sudah nggak sembuh muncul efek samping, betul kan? Betul. Maka Anda harus cari ahli nyeri yang di tempat Anda.
Provinsi Jawa Timur bersyukur kita punya rumah sakit provinsi ada 4 kalau nggak salah, ada rumah sakit haji juga ada ahli nyeri di sana, rumah sakit Sutomo ada ahli nyeri, Saiful Anwar juga ada ahli nyeri, dan Sudono kita punya ahli nyeri dan klinik nyeri terutama klinik nyeri. Kalau tempat lain mungkin klinik nyerinya nggak ada, ahlinya ada. Ahlinya ada, cuman kliniknya hanya di Ya, Sudono. mungkin mereka masih seperti saya dulu, bentuknya layanan nyeri. Misalkan bedah saraf atau saraf ada layanan nyerinya. Tapi datangnya kemana ya? Ke Polisaraf. Nanti menjumpai dokter ahli nyeri di sana. Tapi kalau di Sudono Madiun langsung datang ke klinik nyeri, pasti ketemu dengan ahli nyeri di sana. Jadi Dokter Mirza. ya begitu Mas Wandi. Terima kasih. Promosi ya. Iya, promosi. Baik. Apa lagi? Oke, untuk dokter sendiri di sini ada berapa dok? Untuk menangani klinik nyeri dan paliatif. Jadi kita ibarat main bola itu ada yang jadi kiper, ada yang jadi back, ada yang jadi sayap, ada yang jadi striker. Nah, saya ini striker. Striker gimana maksudnya? Saya bagiannya nyerang tuh. Ada yang sakit nyeri sikat, dia tembak itu ya. Tadi tembak tuh. Ditembak. Mana sakitnya situ? Tembak di situ. Saya striker. Tapi tidak selalu striker itu kemudian bisa mencetak skor. Bisa bagus gitu pasiennya. Kadang-kadang saya mesti rujuk. Contoh misalkan nih ada pasien dengan nyeri tulang belakang. Itu jepitan sarafnya banyak banget. Saya nggak bisa suntik segitu banyaknya. Semuanya saya suntik, nggak mungkin. Jadi yang multiple begini saya tendang ke belakang, saya rujuk ke ahli bedah spesialis tulang belakang. Jadi di sini kita kerjasama. Apakah dokter ahli bedah tulang belakang tadi tidak jadi striker? Kadang-kadang dia juga nyuntik, juga intervensi, nggak ada masalah kita. Dokter saraf juga sama. Ada kadang suatu keadaan di mana pasien itu juga ada nyeri yang saya butuh obat-obatan yang dari saraf, maka saya kerjasama. Kadang lututnya sudah saya kerjakan, sudah kita injeksi regeneratif bagus. Saya butuh ini gerakannya ototnya juga harus digede-gedein, maka saya ke fisioterapi. Jadi kita main tim di sini. Ini tim. Nggak mungkin kita jadi Superman, mesti jadi super tim supaya layanan ini jalan. Tapi di klinik nyeri ini memang ini striker, ini ibarat main bola, ini lapangan tengah nih. Jadi di sini tempatnya striker. Mau operasi, nanti ortopedi naik ke kamar operasi. Jadi kita udah one stop shopping lah istilahnya. Jadi kalau Anda datang ke sini, ya all you can eat lah. Oke dok, kembali lagi tadi ke waktu saya memposisikan diri sebagai orang yang sedang penyakit nyeri. Jadi memang jangan sampai ketika kita banyak minum obat tapi nyeri kita tidak berangsur pulih, jangan dilanjutkan dok. Jadi langsung aja kalian cari ahli nyeri di sekitar kita, betul gitu ya dok ya? Iya. Karena pasti kalau minum obat pasti akan memunculkan efek samping, nggak tahu kapan, pasti ada yang terkena, betul ya dok? Bisa ginjal atau apa, begitu ya dok ya? Nah di klinik ini dok, pengobatannya seperti apa? Apakah dikasih obat atau seperti apa atau di? Jadi seperti dibilang tadi tembak tadi. Jadi pakai jarum. Jadi kita mendeliverkan, menyampaikan atau memberikan sedikit obat. Jadi bukan jumlah besar ya, sedikit obat. Bahkan kadang-kadang kita nggak pakai obat tuh, pakai cairan perangsang untuk peremajaan. Tergantung kasusnya ya. Kalau misalkan dia nyarinya berupa inflamasi tendon, ya mungkin pakai obat. Biasanya pakai antiinflamasi, steroid. Tapi dosisnya sangat kecil. Hampir tidak ada efek sistemik, hampir tidak ada efek samping. Sedangkan untuk sendi-sendi biasanya kita pakai permajaan. Itu lebih enak lagi, nggak ada efek sampingnya. Kalau untuk saraf kita biasanya gunakan mesin yang di belakang itu ada tulisan mesin itu yang kecil itu seperti komputer, itu mesin pembangkit sinyal radiofrekuensi. Jadi saraf itu ketika kita ada nyeri saraf kita bisa lakukan radiofrekuensi pada saraf itu tepat ke tempat sarafnya. Bayangkan saraf itu kan banyak. Nah tugas kita jadi dokter ahli nyeri itu adalah mencari di mana saraf yang bermasalah. Disitulah kita akan mainkan. Jadi metodenya bukan obat lagi, bukan minum obat, tetapi metodenya adalah intervensi nyeri. Jadi sumber nyerinya itu diintervensi, dikasih suatu tindakan sehingga nyerinya akan hilang atau berkurang paling tidak. Sakit nggak dok? Kalau sakit ya seperti disuntik jarum. Suntik jarum. Ya kan itu relatif kalau sakitnya. Cuman saya selalu jelaskan pada pasien bahwa karena ada jarum yang masuk, pasti orang Jawa Timur tuh bilangnya jarem. Atau orang Surabaya ngomongnya apa? Surabaya apa? Kemeng. Ya? Kemeng. Kemeng aku ya. Kok kemeng ya suntiknya dok? Nah,
Kalau orang Madura malah bagus tuh, Madura Jawa Timur juga kan. Iya. Ini kalau di Madura seneng, kenapa? Orang Madura suka suntik itu harus terasa. Nah, Kalau nggak disuntik kayak kurang gitu ya. ya kalau enggak suntiknya masih kurang, enggak kemeng tuh belum disuntik. Belum disuntik. Ya, jadi sebetulnya tadi dibilangnya sakit enggak? Itu relatif ya, relatif. Jadi pada beberapa orang itu malah seneng kalau sakit, ya kan? Ada yang enggak suka kalau kemeng. Nah ini macam-macam. Tapi pada dasarnya kita hanya menggunakan jarum dan seberat-beratnya rasa jarum tadi itu besok sudah hilang. Ya, bis dikompres sudah hilang. Beda dengan efek samping obat-obatan yang Sobat Jatim minum, itu akan terakumulasi. Kalau lambung kita bisa kasih obat mah. Kalau ginjal nggak bisa. Jadi mesti hati-hati. Jadi kita mesti berhati-hati, walaupun obat anti nyeri itu Sobat Jatim bisa Anda beli di apotek dengan bebas ya. Bukan berarti kemudian tidak ada efek samping di sana. Selalu ada efek sampingnya, mungkin belum terasa. Tapi begitu itu muncul, jadi irreversible, jadi nggak bisa balik. Berapa banyak orang minum anti nyeri, steroid, diklofenak, ibuprofen, dan anti nyeri yang lain, kemudian jatuh dalam keadaan gagal ginjal dan harus cuci darah. Ya banyak. Angkanya berapa? Ya mungkin di sekitar kita ada. Ya. Kalau boleh tahu dok, pasien apa aja, dengan penyakit apa aja yang maksudnya pernah kesini itu dok? Dan siapa saja? Mereka dari mana aja dok? Baik. Kalau saya jawab dari mana, banyak dari Jawa Timur pasti. Tapi kita juga punya pasien dari Malaysia. Ada. Kita punya pasien dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. Bahkan ada satu pasien yang dia dirujuk dari tipe A di Jawa Tengah ke Sudono yang tipe B. Yes. Jadi tipe A malah dirujuknya? Ya, rujuk balik namanya. Iya. Ya, tipe B. Kemudian dari luar pulau kita juga ada. Nah, sekarang Sobat Jatim, kasus apa saja? Saya bilang tadi di awal, kalau kasus bisa nyeri kepala, mulai dari semua nyeri ya, nyeri kepala, nyeri wajah, nyeri otot, nyeri bahu, kemudian nyeri kanker yang belum menjalar atau yang sudah menjalar, dan nyeri-nyeri lain yang sudah diberikan obat, diberikan terapi, kombinasi obat dan terapi tidak membaik. Bahkan nyeri yang sudah dioperasi. Jadi misalkan dulu ada pasien, ya ini banyak juga yang datang ke sini sudah dioperasi, operasi berhasil operasi Bapak Ibu, sudah 5 tahun operasi nggak ada masalah. Dari yang nggak bisa jalan dioperasi bisa jalan. Tetapi setelah 5 tahun, namanya juga manusia, kemudian terjadi kerusakan sendi pada tulang belakangnya. Ya ini faktor usia, bukan karena operasinya. Ini datang ke kita untuk kita kerjakan. Jadi macam-macam mas kasusnya. Ya, tapi ada batasan di mana kita nggak bisa ngerjakan. Misalkan seperti tadi usus buntu, nyeri juga kan, nyeri leher ternyata apa amandel. Sakit gigi, ya kita nggak bisa. Masa sakit gigi mau diobati suntik gigi nggak, harus cabut ke dokter gigi. Jadi intinya tempat ini tidak selalu mengerjakan nyeri, tetapi kalau Anda datang ke sini dan kita nggak bisa kerjakan, kita akan bilang ini sumbernya dari sini dan ini butuh penanganan dokter lain. Kita akan refer ke dokter itu dan dokter itu akan menyelesaikan masalahnya. Oke, baik dokter. Jadi saya bisa menyimpulkan Sobat Jatim bahwa klinik anti nyeri dan paliatif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudono Provinsi Jawa Timur yang ada di Kota Madiun ini satu-satunya klinik yang ada di Indonesia yang dilayani dengan BPJS. Betul dokter ya? Ya, betul. Dan tentunya dokter yang menangani pun juga dengan keahlian khusus. Saya tadi sempat mendengar ada subspesialis anti nyeri ya dok ya. Ahli nyeri. Subspesialis anti nyeri. Jadi spesial. Kalau dokternya adalah spesialis anestesi, subspesialisnya ahli nyeri. Begitu ya. Betul ya dok ya. Dan terapi di klinik anti nyeri itu sangat aman dan langsung pada poinnya yang saya tadi bilang, ditembak langsung ke poinnya itu dokter ya. Betul. Oke. Baik dokter. Terima kasih banyak dokter sudah memberikan waktunya pada saat ini di sela-sela kesibukan dokter yang saya sangat kaget. Ternyata kalau nyeri itu jangan main-main teman-teman. Kalau misalnya udah habis 1 box obat jangan diterusin, karena itu pasti akan membuat kita kedepannya nanti ada efek samping seperti itu ya dok ya. Nah sebelum kita tutup podcast pada kali ini, saya ingin dokter memberikan closing statement untuk pemirsa dan Sobat Jatim dimanapun kalian berada. Baik, Sobat Jatim, terima kasih Mas Wandi. Iya. Sobat Jatim yang saya banggakan, kita di Jawa Timur punya klinik nyeri dan paliatif di Rumah Sakit Provinsi Jawa Timur, di Rumah Sakit Dr. Sudono Madiun. Dengan peralatan yang cukup canggih
peralatan yang sangat lengkap dengan kompetensi yang berstandar internasional kalau saya boleh bilang, dan ini menjadi juga pusat pendidikan nyeri di Indonesia ya untuk para calon ahli nyeri. Mari masyarakat Jawa Timur memanfaatkan fasilitas ini untuk mengobati nyeri sebelum nyeri itu menjadi masalah dan menimbulkan efek samping baik karena nyeri itu sendiri atau karena obat-obatan atau karena hal lain yang membersamai nyeri tadi. Anda bisa datang kemari dengan fasilitas BPJS atau umum sebagai pasien umum. Kita tidak membedakan layanan itu. Sebagai pasien kita akan terus melayani nyeri dengan standar yang baik. Saya rasa cukup itu. Dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kami di Rumah Sakit Dr. Sudono Madiun Klinik Nyeri dan Paliatif senantiasa akan menyambut Anda dengan senang dan dengan bangga ya. Boleh saya tutup dengan pantun? Boleh ya, baik. Ya, dokternya Saya suka pantun. Ngerpek tapi tidak apa-apa. Sobat Jatim, kita burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Carinya di Papua. Cakep. Kalau nyeri datang ke ahlinya. Cakep. Sekian dan terima kasih. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Dr. Mirza atas waktunya dan kesempatannya. Saya mendapatkan insight yang banyak Sobat Jatim karena benar-benar ini hal yang baru bagi saya dan saya mendapatkan insight-insight yang sangat baik dari Dr. Mirza, pun demikian juga Sobat Jatim di sana. Dan sekali lagi terima kasih dokter atas waktunya. Saya juga ingin menutup dengan pantun, boleh dokter? Boleh, silakan. Saya yang cakep nih berarti. Oh iya dong. Ya, baik. Pucuk pauh delima batu. Mantap, cakep. Anak 9 di tapak tangan. Cakep. Biar jauh di negeri satu. Cakep. Hilang di mata, di hati jangan. Cakep. Baik, terima kasih Sobat Jatim. Jika Sobat Jatim ada ide atau topik untuk podcast selanjutnya bisa komen di bawah dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan saya akhirnya Yohanes Fandi. Jonas Fandi akan menutup podcast pada hari ini. Saya dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.